Ketegangan di Suriah meningkat tajam usai Israel dalam tanda kutip ngamuk membombardir Damaskus dan wilayah selatan negara itu demi melindungi Druze di Sweida. Atas aksinya, Israel mendapat kecaman keras dari Damaskus yang tak terima intervensi Tel Aviv. Serangan besar-besaran pasukan Benjamin Netanyahu ini pun mendorong Amerika Serikat mendesak Israel dan Suriah untuk menarik pasukan masing-masing dari kawasan tersebut. Apa yang terjadi? Mari kita bahas. Kecaman datang dari Damaskus usai serangan besar-besaran Israel menyerang pasukan pemerintah Suriah pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu telah menewaskan sejumlah anggota bersenjata dan personil keamanan Suriah, serta beberapa warga sipil yang tak bersalah. Tak terima dengan aksi Israel, Damaskus pun mengeluarkan pernyataan resmi yang ditujukan kepada Tel Aviv. Mereka mengatakan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas agresi beserta konsekuensinya. Mereka menekankan tindakan pemerintah Suriah merupakan hak yang sah untuk mempertahankan tanah dan rakyat dengan segala cara yang diizinkan hukum internasional. Damaskus mengecam campur tangan Israel atas kendali masalah internal Suriah. Pasalnya, aksi pasukan Suriah tidak ditujukan kepada pasukan Israel di Suriah Selatan, melainkan memecah bentrokan antara milisi Druze dan geng Badui. Namun, langkah Israel memilih ikut campur menandai serangan langsung terhadap pasukan setia kepemimpinan baru Damaskus yang dipandang Yerusalem sebagai sekutu potensial. Harapan warga Sweida agar pemerintah mengakhiri bentrokan justru berakhir dengan serangan menewaskan. Ya, atas serangan mematikan yang dilancarkan ke Damaskus itu, Israel mengaku ingin mencegah bahaya bagi kaum Druze. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, saat mengunjungi perbatasan Suriah usai bentrokan memanas. Selain mencegah bahaya bagi kaum Druze, tindakan Israel dianggap sebagai tekad negara itu mencegah keberadaan elemen-elemen musuh di luar perbatasan dan melindungi warga negara Israel. Pengakuan Zamir pun diperkuat dengan pernyataan Presiden Israel Isaac Herzog yang dengan tegas menyatakan bahwa Israel tidak akan berdiam diri ketika ancaman muncul dari Suriah. Israel disebut tak akan tinggal diam ketika sekutu dan keluarga diserang oleh pembantaian yang mengerikan. Herzog menekankan Israel harus bertindak sampai ketenangan dan keamanan kembali pulih di perbatasan. Di lain sisi, Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shara juga menjadi kambing hitam Israel. Brigadir Jenderal Purnawirawan IDF Amal As'ad menuding Presiden baru Suriah itu berusaha melenyapkan Druze. Al-Shara juga disebut mengkritik Israel karena mengupayakan perdamaian dengan Damaskus ketika rezim Suriah menyerang Druze di Sweida. Dugaan pemerintahannya yang malah bergabung dengan suku Badui untuk menyerang para pejuang Druze itulah yang membuat pandangan Israel tertuju pada Al-Shara. As'ad menggambarkan serangan terhadap Druze persis seperti serangan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Ia juga mendesak pemerintahan untuk berbuat lebih banyak, membuat koridor yang memungkinkan warga segera lari dari Sweida dan mengizinkan pemuda Druze melawan rezim Suriah. Keprihatinan atas konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah pun datang dari negara adidaya Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melalui pernyataannya meminta pertempuran dihentikan. AS sedang mengupayakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengakhiri konflik yang melanda Israel dan Suriah.
We're going to be working on that issue as we speak. I just got off the phone with relevant parties, very concerned about it, and hopefully we'll have some updates later today for you. But we're very concerned about it. We want it to stop. Thank you. Thank you for joining. I'm sorry. We want the fighting to stop because we had a ceasefire overnight. It broke down again. So we're talking to both sides, all the relevant sides on this, and hopefully can bring it to a conclusion. But we're very concerned about it. Pemerintahan Trump juga telah mendesak kedua negara berkonflik itu segera menarik pasukan masing-masing dari kawasan. Permintaan berturut-turut itu telah diajukan selama 2 hari, di mana sepertinya permintaan pertama tak didengar oleh Yerusalem. Serangan Israel terhadap aset militer, bahkan Kementerian Pertahanan Suriah, dengan dalih menyelamatkan kaum Druze, telah meningkatkan pertengkaran sengit antara kedua kubu. Permintaan AS untuk menghentikan kekerasan dan meredakan eskalasi yang terjadi pun belum juga didengar. Apakah eskalasi konflik antara Israel-Suriah akan mereda atau justru sebaliknya semakin meningkat? Saksikan kelanjutannya hanya di YouTube Kompas.com.